Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Meskipun masih di rumah masing-masing, tapi kita mengucap syukur Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita saat teduh sejenak, kita renungkan kasih yang Tuhan berikan buat kita sampai detik ini. Kita masih diberikan kenyamanan, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan juga kesehatan. Kita masih bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Kita masih bisa bertemu dengan teman-teman kita, meskipun di setengah kondisi saat ini. Mari kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Ku naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setia di sepanjang. Kita naikkan pujian sekali. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi. Ku naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setia di sepanjang hidup. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur buat hari yang Kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setia di sepanjang hidup. Kenaikan syukur buat hari yang kami tak habis-habisnya kasih dan rahmat, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan, besar setia di sepanjang hidup, besar setia, besar setia di sepanjang hidup, besar setia, besar setia, besar setia di sepanjang hidup. Mari kita tundukkan kepala, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah. Tuhan Yesus, kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk ibadah online kami pada minggu ini. Kau yang memberkati kami, mempersiapkan kami hati dan pikiran kami untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Meskipun di tengah kondisi saat ini Tuhan, biar hati dan pikiran kami boleh tetap tertuju kepada Tuhan. Kami memulai di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan satu pujian. Tuhan menuntun hidupku. Kiranya di tengah-tengah kondisi saat ini, biar memang Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Tuhan menuntun hidup, betapa sukacita, kemana saja jalanku, tangan Tuhan menuntun. Tuhan menuntun hidup, menuntun hidup, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidup. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di laut teduh atau topan penuh, tunku itu Tuhan. Tuhan menuntun hidupku, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh,
Tuhan menuntun hidup, Tuhan menuntun hidup, tangannya memegang teguh, hatiku berserah penuh, Tuhan menuntun hidup. Saya serahkan kepada Bapak Gi untuk memulai di dalam firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali lewat ibadah online ini. Saya berharap kita semua terus berpengharapan penuh di hadapan Tuhan. Saya juga terus mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian terus sehat, terus bertumbuh imannya di dalam Kristus meskipun di dalam situasi pandemi ini. Dan tema gereja pada bulan Mei tahun 2020 ini adalah taat kepada firman Tuhan. Kalau minggu pertama kita sudah belajar dari Bapak Rizky, kemudian minggu kedua kita belajar dari Pendeta Ateng, dan kita mau terus belajar untuk taat kepada firman Tuhan dalam minggu ini. Tetapi sebelumnya mari kita satu dulu dalam doa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur bahwa Engkau terus hadir dalam kehidupan kami, senantiasa melindungi kami meskipun di situasi yang tidak menentu ini, situasi pandemi ini, tapi kami ingin terus berpengharapan penuh di dalam Engkau. Tuhan, ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang terus taat akan firman-Mu dan mau mengikuti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan saja yang berbicara lewat hati kami. Tuhan yang membukakan hati pikiran kami supaya kami mau dengar-dengar akan firman-Mu dan kami mau taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini juga menjadi rema bagi kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 minggu belakang ini kami dari teman-teman gereja juga bersekutu bersama, membangun persekutuan lewat aplikasi yang ada atau ibadah online. Dan kami senang bisa berkumpul meskipun harus di depan laptop atau di depan handphone, tapi kami senang terus membangun iman percaya kita. Dan khususnya dalam 2 minggu kebelakang ini kita belajar tentang firman Tuhan, dan ini sangat cocok pembahasannya seperti yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebetulnya yang menarik bagi saya adalah kekhawatiran mereka saat ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di situasi pandemi ini kita diharuskan untuk stay at home atau ibadah di rumah juga. Dan ini membuka peluang bagi banyak gereja juga untuk membuat ibadah online, dan kita dapat mengaksesnya dengan leluasa. Tetapi yang harus kita waspadai adalah apakah doktrin yang diajarkan, apakah informasi yang diberikan itu sesuai dengan firman Tuhan. Makanan yang enak belum tentu sehat, tetapi makanan yang sehat belum tentu enak juga. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan? Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen? Kita mengucap syukur, sebetulnya kita sebagai orang percaya diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Salah satunya adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Itu ada di dalam Efesus 6 ayat 17b. Saya akan bacakan di Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Yang bisa membuat kita terus bertumbuh, yang bisa membuat atau memfilter hidup kita, ya adalah firman Tuhan lewat Roh Kudus yang mengingatkan diri kita, dan kita harus sensitif terhadap hal tersebut. Nah, mari Bapak Ibu kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ambil renungan
dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Mari kita buka Alkitab kita di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Saya mengambil judul renungan ini adalah membangun fondasi yang teguh. Mari kita baca, Bapak Ibu. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teks ini merupakan rangkaian dari khotbah di bukit yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan perumpamaan ini merupakan kesimpulannya pada akhirnya. Tetapi yang menarik bagi saya, kalau kita perhatikan di teks sebelumnya, itu membahas tentang hal pengajaran yang sesat. Kalau kita perhatikan di ayat yang 15 dikatakan di situ, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Wow, luar biasa ya, apalagi di situasi zaman akhir ini, kita harus terus waspada. Karena iblis itu seperti singa yang mengaung-ngaung hendak menerkam kita. Jadi kita memang harus ekstra hati-hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan ini, pondasi merupakan unsur yang penting dalam mendirikan rumah. Biasanya kalau kita mau bangun rumah atau bangun gedung, kita konsultasi dengan kontraktor atau konsultasi dengan tukang bangunan. Biasanya hal yang mereka bahas pertama adalah mau berapa tingkat Pak bikin bangunannya. Seperti itu. Mau seberapa besar bangunannya atau rumahnya. Karena itu akan mempengaruhi dasarnya atau pondasinya. Kalau kita mau mendirikan 3 lantai atau 4 lantai, ya pondasinya harus sesuai. Harus ekstra kuat. Kalau misalkan pondasinya hanya untuk 1 lantai, tapi kita bangun 5 lantai, wah itu sangat rawan untuk roboh. Ya. Dan itu kalau kita perhatikan banyak orang juga yang istilahnya tidak peduli atau kadang cuek mengenai hal tersebut. Mereka bangun rumah aja asal gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan kasus yang terakhir itu di Jakarta, ada satu hotel tiba-tiba runtuh, padahal tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba runtuh karena setelah diselidiki pondasinya tidak sesuai. Atau di China waktu itu ada satu apartemen besar, gempanya tidak besar, tetapi satu apartemen itu bisa runtuh sampai ke dasarnya. Setelah diselidiki memang karena pondasinya tidak kuat. Wah, sangat ironis sekali ya. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus memiliki pondasi yang kuat supaya iman kita kuat juga. Kalau kita tidak mempunyai pondasi yang kuat, ya iman kita akan gampang untuk roboh. Dan kita mau belajar mengenai hal ini pada saat ini. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita lewat perumpamaan ini, yaitu 2 macam dasar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita selidiki bersama. Kalau kita perhatikan, ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Kalau kita perhatikan di situ di ayat yang ke 24, 25, di situ ada orang yang bijaksana katanya. Tapi 26 dikatakan ternyata ada orang yang bodoh, gitu ya. Loh, kenapa Tuhan berbicara seperti itu? Yang satu orang yang bijaksana, yang satu adalah orang yang bodoh. Tetapi mereka sebetulnya ada persamaan di antara kedua orang itu. Persamaan secara jasmaninya adalah mereka sama-sama mendirikan sebuah rumah. Mereka sama-sama mendirikan rumah nih dua-duanya. Tetapi perbedaannya, yang satu di atas batu, yang satu di atas pasir. Nah,
Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, dan angin melanda rumah itu. Dan apa yang terjadi? Orang bijaksana yang mendirikan di atas batu itu, karena dia kokoh, rumah itu tidak akan rubuh meskipun diterpa hujan, banjir, dan angin. Tetapi orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ketika terjadi hujan, banjir, dan angin, apa yang terjadi? Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada dua hal di sini. Ya. Nah, secara rohani Bapak Ibu, kita bisa belajar. Ternyata orang yang bijaksana dan kata Tuhan ada orang yang bodoh ini, sebetulnya ada persamaan di antara mereka. Secara rohani, mereka sama-sama mendengar perkataan firman Tuhan. Di ayat 24-26 kita bisa lihat, setiap orang yang mendengar perkataanku, mereka sama-sama mendengar firman Tuhan. Tetapi yang membedakannya adalah orang yang bijaksana ini, dia melakukannya, dan orang yang bodoh ini, dia tidak melakukannya. Dan apa yang terjadi ketika ada masalah, ada tantangan, ada hujan, ada badai, ada angin yang menerjang, orang yang bijaksana yang melakukan firman Tuhan, dia akan kokoh, teguh, dan tidak akan rubuh. Tetapi orang yang bodoh, yang ketika dia mendengarkan firman, dia tidak melakukannya, ketika ada masalah, ada tantangan, ada hujan, banjir, angin, akan mudah goyah, bahkan rubuh. Dan bahkan dikatakan hebat kerusakannya. Wah, ini luar biasa firman Tuhan ini diajarkan kepada kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya mendapatkan banyak begitu berkat. Ada 4 poin yang ingin saya siarkan dalam renungan pada pagi hari ini. Jadi yang pertama adalah, jadilah orang bijaksana yang menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan. Sekali lagi, jadilah orang bijaksana yang menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan. Sebetulnya yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa yang menjadi pondasi hidup kita selama ini? Apa yang menjadi pondasi hidup kita selama ini? Apakah firman Tuhan? Atau pondasi yang bersifat fana, seperti kepandaian, kekayaan, jabatan, yang mungkin kelihatan dari luar megah, mewah gitu ya, tetapi sebetulnya dia kosong di dalamnya. 2 Timotius 3 ayat 14-16 berkata, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus kepadamu. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Apa yang menjadi pondasi kehidupan kita? Sekali lagi, firman Tuhan atau sesuatu yang bersifat fana? Atau apa yang menjadi pondasi hidup kita? Apakah motivasi yang benar terhadap firman atau motivasi lama yang salah? Seperti ketika kita baru percaya, mungkin kita ingin mencari nama atau kenikmatan materi. Oh, saya ketika menjadi orang Kristen, saya pasti akan diberkati Tuhan, gitu ya. Atau hanya ingin mukjizatnya saja, atau ada kepentingan pribadi yang lain. Motivasinya seperti apa? Orang yang bijaksana akan menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan. Yohanes 6 ayat 26-27, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dan
dengan meterainya. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan, maka kita akan mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh. Itu ada di Yohanes 4 ayat 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat." Jadi kebenaran firman Tuhan yang kita bisa pelajari pada siang hari ini yang pertama adalah jadilah orang bijaksana yang menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan kita. Yang kedua, jadilah orang bijaksana yang melakukan. Kalau tadi menjadikan, kalau sekarang melakukan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupannya. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita sudah taat melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya? Pondasi iman dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Satu ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan itu seperti satu buah batu yang dibangun, yang membangun pondasi hidup kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh pondasi iman kita, sehingga hidup kita menjadi kuat, mantap, dan tidak tergoyahkan. Luar biasa. Mari kita melakukan firman Tuhan ini sebagai pondasi kehidupan kita. Bukan hanya tahu, bukan hanya mendengar. Seperti tadi ya, dua orang yang bijaksana dan orang yang bodoh itu. Mereka sama-sama mendengar firman Tuhan. Mereka sama-sama mendirikan rumah. Tetapi perbedaannya adalah yang satu melakukannya, yang satu tidak melakukannya. Nah, marilah kita sebagai orang-orang yang takut Tuhan, kita taat melakukan kehendak Tuhan. Yakobus 1 ayat 22, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Wah, ini firman Tuhan yang cukup keras ya. Ketika kita mendengar firman, janganlah kita hanya mendengar saja, tetapi biarlah kita menjadi pelakunya. Karena kalau tidak, kita yang menipu diri kita sendiri. Kita tahu kebenarannya, tapi kita tidak mau melakukan. Yang ketiga, jadilah orang bijaksana yang tahan uji bila badai menerpa. Kita harus memahami bahwa penganiayaan itu pasti terjadi pada orang-orang percaya. Dan kita harus mempersiapkan diri kita, berjaga-jaga, waspada, rendah hati, dan bersandar penuh kepada Tuhan. Seperti ilustrasi yang tadi atau perumpamaan yang tadi. Dua-duanya membangun rumah, dan dua-duanya juga diterpa oleh badai, oleh hujan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Ketika orang yang bijaksana itu dibangun di dasar yang berbatu, dasar yang kokoh, dia akan sangat kokoh. Tapi ketika orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir, ya dia tidak akan kokoh, dia akan hanyut, terbawa oleh angin, air. Dan kita harus memahami bahwa ujian itu pasti ada, penganiayaan itu pasti ada terhadap orang-orang yang percaya. Tetapi ingat juga di dalam Matius 16 ayat 24 berkata, "Lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Kalau kita berpengharapan penuh di dalam Tuhan, kalau kita punya dasar yang kokoh dalam Tuhan, apapun ujiannya, pasti kita akan kuat. Dan yang keempat yang bisa kita pelajari adalah, jadilah orang bijaksana yang mengetahui upah dari Allah. Walaupun dilanda berbagai macam ujian, penganiayaan, rumah yang berdasarkan batu karang akan tetap berdiri teguh. Kita buka di 2 Timotius 4 ayat 7-8 berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya padaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya."
ketika kita mendasarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita juga harus sadar bahwa akan ada tantangan, akan ada ujian. Tetapi ketika orang bijaksana mengetahui hal tersebut, dia juga akan tahu bahwa sebetulnya ada upah yang akan disediakan untuk orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Kita tidak usah khawatir, karena Tuhan akan terus menyertai di dalam kehidupan kita. Asal kita taat saja. Kita bangun rumah di atas batu saja. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita taat aja. Kita melakukan saja. Meskipun akan ada tantangan kanan kiri segala macam, kita mau taat saja. Dan kita yakin bahwa kita akan teguh berdiri kalau kita punya fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebetulnya ada satu lagu yang sangat menyentuh hati saya sebetulnya ya. Sangat menarik bagi kehidupan saya. Itu ada di Mazmur 1 ayat 1-3. Sebetulnya ini renungannya sudah dibahas oleh Bapak Rizky waktu itu. Dan ini saya sangat suka lagu ini, karena lagu ini berkata seperti ini ya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Bila orang-orang percaya yang menjadi kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air pada sumbernya. Dan yakinlah, tidak akan pernah layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Kesimpulan dari renungan pada pagi hari ini adalah, bangunlah pondasi kehidupan kita dengan ketaatan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan jadilah pelaku-pelaku firman sebagai bukti kita mengasihi Allah. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapa untuk renungan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau terus mengingatkan kepada setiap kami orang-orang percaya untuk teguh mendirikan batu yang kokoh di dalam kehidupan kami, mendirikan fondasi yang kuat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar Tuhan untuk menaruh firman Tuhan di dalam kehidupan kami menjadi fondasi yang kuat, dan bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kami rindu Tuhan untuk menjadi pelaku firman, sehingga ketika kami menghadapi cobaan, menghadapi ujian, kami menjadi tahan uji, dan kami tahu Tuhan akan ada hadiah atau mahkota yang diberikan kepada setiap orang-orang percaya yang terus berpegang terhadap Engkau. Ajar kami Tuhan. Dan kami juga ingin menyerahkan kehidupan kami, berpengharapan teguh di dalam Engkau Tuhan, supaya setiap apa yang kami lakukan, kami terus diingatkan oleh Roh Kudus. Dan kami terus mau belajar firman-Mu. Kami mau belajar lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik dan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau berpengharapan penuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Agi untuk firman yang sangat luar biasa yang menguatkan kita pada hari ini. Dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan buat kita sepanjang hidup kita. Kita akan respon firman Tuhan ini dengan puji. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
dan ajaib jalan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, pimpin kami di